Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Fauzan Adiatma, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0444263884 jurusan Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah Struktur Data. Oke, di sini tugasnya ada 5 soal, yaitu kita akan mempraktikkan deklarasi tipe data, integer, string, pembuatan array, dan linked list menggunakan Java. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan Apache NetBeans untuk compilernya, dan di sini saya menambahkan sedikit looping seperti menu gitu buat menurut saya mempermudah nanti untuk kita nge-cross check hasil dan codingannya ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1 ya. Deklarasi variabel dengan tipe data integer bernama jumlah baris. Oke, pertama kita akan mendeklarasikan dulu tipe datanya apa, terus nama variabelnya, lalu nilai variabelnya. Karena di soalnya nggak ditentuin, sepertinya random aja ya. Integer jangan buat itu, coba aja 13,0503. Oke, terus jangan lupa titik koma. Setelah kita deklarasi datanya, kita bisa panggil variabelnya. Kita pakai system out println kurung, kita panggil, kita kasih teks sedikit seperti misalnya jumlah baris bilangannya ialah. Oke, lalu sini kita panggil variabelnya tadi, nama variabelnya jumlah baris. Oke, lalu kita lanjut lagi untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini buatlah deklarasi variabel tipe data string. Variabelnya dikasih nama kalimat baru, isinya deklarasi tipe data string. Oke, kita sama ya, tipe datanya dulu apa, lalu kita kasih nama variabelnya kalimat baru, terus kita kasih namanya tadi, isinya deklarasi deklarasi tipe data string. Deklarasi tipe data string, katanya kita tambahin sedikit. Oke, kita sudah ngedefine. Jangan lupa titik komanya untuk mengakhiri line-nya. Terus kita panggil system out line, kita panggil nama variabelnya langsung aja.
Oke, lanjut soal nomor 3. Nomor 3 ini apa ya? Nomor 3 itu array satu dimensi, namanya 4 angka, datanya integer 7, 10, 20, 23. Oke, pembukaannya kita buat dulu. Brandline berikut nilai array 4 angka. Oke, terus tadi tipe datanya dulu integer, terus array satu dimensi, kita kasih, sebentar ini kenapa ada error. Simbol method print string, oh ini ada typo, maaf. Oke, tipe datanya integer, ini notasi array satu dimensi, habis itu nama variabel arraynya, tadi nama arraynya 4 angka, lalu data arraynya ya, variabel pakai kurung kawang, datanya tadi berapa ya? Datanya 7, 10, 20, 23. 7, 10, 20, 23. Cek sekali lagi. Oke, kita sudah. Untuk memanggil data array kita bisa pakai fungsi pengulangan for integer, kita buat aja variabel sama dengan 0 karena hitungannya itu untuk kolom sama baris itu dari 0 ya, bukan dari 1. Oke, 0 terus i kecil dari panjang arraynya ke length kebalik. Oke, terus kasih i plus, jadi dia setelah define 1 dia bakal nambah plus 1 nambah terus sampai dengan batas si panjang dari data 4 angka ini arraynya. Oke, jangan lupa di titik koma. Oh no, kayaknya bukan titik koma, kita buka kurung dulu. Oke, kita panggil di sini print kita panggil variabelnya. Oke, ada error 4 angka yang integer. Oh, ininya salah, kita kurungnya salah. Terus biar ada
spasinya nggak dempet, makanya kita kasih buat spasi di sini. Oke, terus biar ada kurungnya, kita kasih sedikit print line. Kita kasih logo kurungnya. Oke, buat di akhir tadi, buat di awal kita kasih sebelum pengulangan sistem out print. Oke, kurung buka kurung. Oke, ini errornya sistem typo. Oke, untuk satu dimensi kita lanjut dulu soal nomor 4. Array 2 dimensi dengan nama alfabet, tipe data string, 3 baris 3 kolom. Oke. Maaf, ada sedikit error recordingnya. Kita lanjut untuk soal nomor 4, itu array 2 dimensi alfabet 3x3. Oke, kita array tipe data tadi string, terus notasi array 2 dimensi, lalu nama alfabet. Ini nama ininya. Lalu kita bisa masukin datanya ya, sebentar, datanya PSN WLB. Oke. PSN baris pertama tutup koma, lanjut enter, baris kedua WLB PSN WLB FRE. Ini titik koma. Setelah deklarasi kita bisa, ini biar enak dilihat, kita jajarin dulu. Oke. Selanjutnya kita bisa panggil datanya pakai for juga sama ya, cuman karena tadi satu dimensi kita pakai satu aja i sebagai representasi barisnya. Kalau ini dua dimensi
seperti namanya dua dimensi pasti ada simbol X sama Y, jadi kita buat 2 di sini karena tadi I, kita buat aja J di sini, jadi sama dengan no, dan J kecil nanti alfabet length and G plus. Terus buka kurung lagi, baru setelah dia ngedefine barisnya dia bakal ngedefine kolomnya di sini. Jadi baris kolom baru pindah baris lagi secara urutan prosesnya. Ini kita buat aja K0 dan K. Nah kalau ini dia kolomnya itu kecil dari alfabet, itu dia ngambilnya bukan dari data array full, jadi kalau kolom itu dia ngambil data array dari barisnya, si ini tadi, si variabel barisnya itu tadi kita buatnya J. Nah baru ini baik, oke, koma dan plus kita kurung lagi, baru kita panggil keluar system out print. Di sini kita panggil variabelnya tadi I sama salah kan I, kita tadi pakainya apa, J sama K, J dan K. Oke, terus sama kayak sebelumnya, supaya dia ada spasinya ya, jadi angkanya nggak berdekatan, kita ada spasi. Oke, ini ada error apa, illegal style of expression not to the comma expected. Oke, kita cek dulu apa yang salah, kita cek dari yang tadi. Kita lupa masukin nama variabelnya, nama variabel arraynya. Jadi nama variabel array terus baris sama kolom. Oke, terus ini kan tadi buat dia ngehitung si kolom, setelah baris dia ngitung kolom, setelah kolom selesai dia harus pindah ke baris selanjutnya. Kita buat sistem offering, kita buat print line. Nah ini buat nge-space, jadi dia nggak panjang, dia bakal turun baris-barisnya, jadi sesuai sama matriks yang di soal tadi. Untuk for-nya oke. Harusnya sudah.
untuk nomor ini kita atasnya kasih kata-kata sedikit. System out print line, kita kasih aja berikut nilai dari array alpha b. Oke. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Soal nomor 5, deklarasi linked list dengan nama list angka memiliki list 26082416 garing linked list kalau linked list berarti dapat linked list, terus kita tipe datanya integer. Oke, setelah itu nama variabelnya list angka, harusnya ini kita lanjut buat masukin variabel ini, data yang mau kita add. Oke, sebentar, ini ada error. Class linked cannot find symbol linked list. So sebentar, kayaknya kita perlu tambahin ini deh, Java utilities ya. Kita import java.util linked list. Oke, apa masih error? Oke, aman. Lanjut buat kita bisa add data yang mau kita simpan di dalam linked listnya ya, dengan fungsi add sih. Kita ketik nama variabelnya, nama linked listnya list angka, kasih baru dia dot add. Baru tadi berapa? 26. Kita buat datanya manual, list ke dot add 8. Berapa aja ya? 23, 24, 16. Kita copy aja. 23. Belas 26, 8, 23, 24, 16. Oke,
Setelah kita deklarasiin datanya sama variabel, kita bisa panggil. Contohnya biasa kita pakai system out print line. Oke, bentar. Ya kan, kita coba dulu, terus kita panggil nama variabel tadi, list angka. Oke, begini untuk nomor 5. Selanjutnya kita bisa cek dari nomor 1, kita coba running ya. Oke, ini yang tadi saya tambahin sedikit ya, jadi ada looping, jadi seperti ada menunya aja. Saya rasa lebih mempermudah. Oke, kita dari nomor 1 dulu. Jumlah baris bilangannya ialah 13.503. Di sini codingannya 13.503. Berhasil ya kita panggil untuk si jumlah barisnya ya, variabel jumlah baris, si data integer. Oke, terus kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, di sini ya, deklarasi tipe data string berhasil. Di sini string kalimat baru isinya deklarasi tipe data string berhasil. Oke, cocok ya. Berhasil kita panggil juga untuk kalimat barunya tipe data string. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3, array 1 dimensi. Array 1 dimensi ini berikut nilai array 4 angka 7, 10, 20, 23. 7, 10, 20, 23. Oke, berhasil ya kita panggil si array 4 angkanya. Lalu lanjut kita ke soal nomor 4, array 2 dimensi. Oke, berikut adalah nilai alfabet. Nah, dia keluar seperti ini ya. Jadi ini yang pertama tadi system out, nilai alfabet, terus kita deklarasiin tipe data, array, sama nama variabelnya, terus datanya. Nah, untuk pemanggilan dia pakai pengulangan for ya. Ini dia ngedefine si barisnya dulu, PSN. Nah, setelah dapat PSN dia baru ngedefine si kolomnya ini, menghitung si buat kolomnya itu berdasarkan dia ngitung setiap elemen berdasarkan baris si alfabet di J tadi yang kita buat sebelumnya buat ngedefine si baris J. Nah, begitu sudah PSNJ ini kan JK, lalu si barisnya tadi ini baru dia biar ada semacam enter gitu kalau kita di Word ya, supaya dia kesusun 3 tingkat 3 baris untuk ke baris kedua. Lalu dia ngulangin lagi sampai semua datanya ini kebaca ya nih, sepanjang data array-nya. Oke, PSN WLB FRE. Kita cek lagi soal PSN WLB FRE sesuai. Oke, lanjut untuk soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Oh, ini langsung keluar. Oh, kita tadi nggak buat ininya, kata pembukanya. Ntar kita tambahin sedikit, sistem
out print line berikut data dari list angka. Oke. 26, 23, 24, 16. Oke, sudah sesuai ya. Ini kita coba panggil ulang. Oke, soal nomor 5 tadi. Nah, baru muncul teksnya. Data dari list angka 26, 8, 23, 24, 16. Oke, kita sudah berhasil untuk manggil si linked listnya juga, si list angka. Oke, mungkin sampai di sini saya rasa saya sudah menyelesaikan untuk soal-soal dari tugas 1 ya, sesuai dengan instruksi soalnya. Dari mulai deklarasi data integer, string. Data integer itu bilangan bulat, kalau string itu karakter, terus array satu dimensi dia cuma baris doang, atau kita bisa buat dia kolom doang, jadi dia cuma satu. Kalau dua dimensi itu ada x, y, jadi dia dua, kayak persegi ibaratnya, panjang kali lebar. Lalu ada linked list. Ini sebenarnya sih kalau saya nggak salah ya, ini lebih cocok dipakai buat data-data yang lebih besar, karena dia lebih limitnya lebih besar, nggak ada limitnya. Terus dia bisa seperti ini, lebih dinamis jika ada perubahan data, bisa kita add, bisa kita remove gitu si datanya. Oke, mungkin sekian buat pengerjaan tugas 1 dari saya. Mohon koreksinya jika mungkin masih ada kekurangan dari praktikum yang saya lakukan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.